Cuman bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita mengelola uang, dan bagaimana kita menginvestasikan uang. Nah itu. Ini ya apa? Sedikit insight aja ya dari Bang Ferry Irwandi dalam bukunya Prinsip Ekonomi. Jadi dia tuh bikin gini. Ini anggap saja rumah. Nah, jadi dalam hal mengelola keuangan ya banyak sebenarnya influencer atau tokoh-tokoh ekonomi ya yang mengatur tentang apa ya gaya penyimpanan keuangan. Ada yang kenal mungkin tentang 50 30 20 50% ini untuk kebutuhan pokok biasanya aja. Ini keinginan dan 20 tentang investasi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pendapatan ya, berarti berapa? 1 juta. Berarti 50 dari 1 juta berapa? 300.000. Ini berarti 300.000. Ini berarti 200.000. Berarti kalau pendapatan teman-teman selama 1 bulan ini 1 juta, 500.000 ini diperuntukkan untuk kebutuhan pokok seperti apa? Makan, minum, pulsa, internet, kuota dan sebagainya. 30%-nya ini untuk keinginan atau bahasa kerennya sekarang itu tentang self reward ya. Self reward yang pertama. Dan 20%-nya ini untuk investasi saving. Nah, gitu kan? Nah, ada juga yang mengajarkan ini tentang ada 70 20 10. Ada juga yang 50 ini dibagi antara keinginan dan kebutuhan saja. Banyaknya. Dan Bang Ferry Irwandi ya dalam Prinsip Ekonomi itu dia membahas juga bagaimana kita mengelola uang. Jadi ada ini kan atap ya. Ini ibaratnya rumah saja. Ini atap, ini dinding, ini apa? Teras. Jadi Bang Ferry itu bilang dalam hal mengelola keuangan kita tuh ada 3 poin. Yang pertama, how to earn. Bagaimana kita mencari. Nih. Terus yang kedua ini how to spending. Bagaimana kita mengeluarkan. Dan yang ketiga ini how to saving. Artinya apa gini? Ini saya jelaskan. Kenapa? Maaf. Kenapa di atas ini atas kan ya? Atas itu ini saving, invest. Yang bawah ini apa? Auto apa tadi? Mencari. Bagaimana kita mencari? Jadi gini. Kenapa? Jadi Bang Ferry itu bicara tentang 3 poin dalam hal keuangan. Bagaimana kita mencari uang? 1. Yang kedua, bagaimana kita spending uang? Bagaimana kita mengelola uang, pengeluaran uang? Dan yang ketiga, bagaimana kita cara saving atau invest uang? Nah, itu 3 poin itu. Pertanyaan berikutnya, berapa persen ini? Ini nggak disebutkan. Makanya banyak juga metode lain, ada yang 50, 30, 20. Tetapi pada intinya minimal kita bisa mengatur bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita mengelola uang, dan bagaimana kita saving uang. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa how to saving? Kenapa menyimpan uang ini harus di atas? Kenapa spending ini harus di tengah? Dan kenapa earning itu harus di bawah, mencari harus di bawah? Jadi jangan sampai gini, kan dalam tataran rumah itu yang paling dasar. Ketika kalian ingin buat rumah, apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Membuat apa? Fondasi. Ini kan buat bawah dulu kan? Bawah dulu. Setelah itu apa? Fondasi tadi pilar-pilar, gitu kan? Tapi setelah pilar-pilar ini
Anda berdiri, baru akhirnya dibikinkan atap. Betul kan? Sama dengan hal mengelola keuangan. Jangan sampai kalian memikir bagaimana kalian investasi terus investasi lah. Hari ini kan banyak kripto ya, invest digital sebagainya, usaha dan sebagainya. Tetapi kalian lupa bagaimana kalian mencari uang. Apa akhirnya? Banyak orang-orang yang bermain di kripto itu ketika bangkrut, ketika loss, langsung kacau, langsung golek. Karena apa? Karena dia hanya mementingkan invest saja, atap saja, sehingga dia lupa bagaimana cara membuat fondasi yang sangat kuat. Sama dalam hal mengelola keuangan, kalian jangan dulu coba-coba investasi besar dong. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara cari duit, bagaimana cara spending duit, gitulah bahasanya. Jangan langsung sampai bebas ke sini, karena kalau misalkan langsung kalian belajar investasi tanpa bisa mengelola keuangan dan tanpa bisa mendapatkan uang, sama dengan bohong gitu. Nah, analogi tadi, bagaimana rumah itu kalau pengen kokoh, pengen kuat, ya tadi fondasinya ini harus dikuatkan, gitu. Nah, sekarang hari ini banyak orang-orang yang pengen kaya secara instan, pengen cepat kaya, pengen cepat punya uang dan sebagainya, maka mereka langsung bebas dari harusnya ya. Saya dapat uang, sekumaha saya spending duit, pengelola uang, maka mereka langsung ke udah, saya akan investasi, karena di investasi itu akan membuat saya kaya, karena di investasi itu akan membuat saya punya uang. Padahal hal dasarnya ini dulu. Makanya ada yang bilang, mengelola keuangan yang baik itu, yang paling pertama itu adakan dulu uangnya, gitu. Lu sejago gimana pun mengelola duit tapi uangnya nggak ada, seperti dengan bohong gitu. Makanya di sini ya Bang Fer itu bicara bagaimana kita mencari uang. Setelah kita punya uang, jangan sampai bocor terus. Artinya apa? Di sana ada spending money, ada pengelola keuangan. Makanya pengelolaan keuangan ini menjadi pilar. Percuma sekarang ya kita fondasi kuat ya, terasnya kuat, cara duit namanya, dapat uangnya, cara bekerjanya keras, gitu, kerja keras, tetapi tetap kalau spendingnya bocor ya, ya, tetap aja gak bakal punya buat invest gitu. Misalkan gini, kalian mencari uangnya jago, 1 bulan kalian dapat 5 juta, 10 juta, tetapi ketika tidak diimbangi dengan pengelolaan, dengan spending money tadi, sehingga pengeluarannya juga sama, buat saving minus terus gitu kan. Artinya di sana ada spending money, ada pengelolaan keuangan yang akan menjadi pilar berikutnya setelah dia punya uang. Nah, ketika mereka sudah punya uang dan dapat mengkontrol keuangannya, pengeluaran keuangannya, maka yang terakhir ini mulai belajar investasi, mulai belajar nyimpan, dana darurat dan sebagainya. Porsinya berapa, Pak? Ya, kalau porsinya itu silakan masing-masing, banyak sebenarnya metode-metode lain seperti yang tadi, yang 50, 30, 20 atau 5 atau berapa ya? 50-50, ada 7-2-3, 7-2-1, banyak lah. Nah, tetapi pada dasarnya tadi di Islam juga sama sebenarnya, cuma 3 ini. Cuma bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita mengelola uang, dan bagaimana kita menginvestasikan uang. Nah itu. Nah, dan saya pikir minimal teman-teman bisa lah mengelola ini lah. Bisa mengelola banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi keuangan di Play Store juga banyak. Saya juga sebenarnya